Shalom Church, apa kabar hari ini? Selamat datang di GBI Puri Indah Online Service. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Pastor Dio Angga Pradipta. Sebelum memulai ibadah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GBI Puri Indah, mari sama-sama kita memperkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap pedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo, selalu mengajarkan supaya kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Namun, ada satu pengajaran dari kelompok Hyper Grace yang mengatakan bahwa hanya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan, kita sudah sepenuhnya menyenangkan Tuhan tanpa perlu melakukan apa-apa lagi. Pandangan tersebut sangatlah menyesatkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita menyenangkan Tuhan dalam hidup ini. Paulus mengatakan bahwa keselamatan hanya karena kasih karunia atau pemberian Allah saja dan bukan hasil usaha manusia. Dengan menerima kasih karunia ini, kita menjadi warga kerajaan sorga yang memiliki posisi diselamatkan di dalam Yesus. Namun, selama kita masih hidup di dunia ini, Tuhan inginkan supaya kita anak-anaknya melakukan kehendaknya.
Hal ini sejalan dengan dua tema dasar Perjanjian Baru, yaitu pertama, bagaimana kita ditebus oleh Allah, yaitu karena kasih karunia oleh iman. Kedua, bagaimana kita harus hidup sebagai umat tebusan. Efesus 4 ayat 1 menuliskan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hidup berpadanan dengan panggilan dijelaskan lebih lanjut dalam Kolose 1 ayat 9-10. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, setelah mengerti ayat-ayat tadi, tentu kita paham bahwa argumen kelompok Hyper Grace mengenai Tuhan sudah berkenan dengan hidup kita hanya dengan menerima Yesus tanpa perlu melakukan apapun juga, jelas tidak tepat. Bayangkan, Zakheus pemungut cukai yang setelah menerima Yesus dalam kehidupannya, keesokan harinya kembali memeras orang-orang. Atau Saulus yang setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus di jalan ke Damsyik, kemudian kembali menganiaya jemaat Kristus setelah matanya disembuhkan. Keduanya sudah bertemu Yesus. Keduanya sudah menerima Yesus dalam kehidupannya. Tapi, apakah hanya menerima Yesus tanpa mengalami perubahan hidup bisa membuat Tuhan berkenan kepadanya? Tentu tidak. Berusaha untuk berubah menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus setelah mengalami kelahiran baru bukanlah suatu tindakan legalistik. Justru Alkitab memerintahkan kita untuk secara aktif mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Hal itu juga dikuatkan lagi oleh Rasul Petrus yang menuliskan bahwa kita juga perlu berusaha sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Jadi, sesungguhnya perubahan itu tidak terjadi secara pasif dan otomatis seperti yang diberitakan oleh kelompok Hyper Grace. Saat menerima Tuhan Yesus, kita dilahirkan baru dengan satu natur ilahi yang secara otomatis mendorong kita untuk berubah dan ingin hidup menuruti Allah. Namun, kita perlu ingat bahwa kelahiran baru itu tidak menghilangkan natur dosa dalam hidup kita. Jika kita hanya bersikap pasif dengan mengikuti dorongan untuk berubah dan tidak secara aktif mengusahakan perubahan itu, tentu kita berpotensi menyimpang dan kembali ke kehidupan lama kita karena kecenderungan dosa yang sudah ada dalam diri manusia akan menghalangi untuk hidup menuruti Tuhan. Selain itu, kita juga hidup di dunia dengan sistem yang memang menentang Allah. Tanpa kuasa Roh Kudus, tidaklah mungkin kita bisa berubah. Tapi tanpa kita berusaha untuk mengerjakan keselamatan, perubahan pun tidak akan terjadi. Setelah kita berubah, Tuhan juga ingin hidup kita berbuah. Paulus menuliskan bahwa kehendak Tuhan yang sempurna itu adalah hidup yang memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, serta bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Berbuah bagi Tuhan secara sederhana berarti hidup seperti Kristus telah hidup. Berusaha untuk hidup seperti Kristus itu tentu tidak legalistik. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 10 mengatakan, "Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku." Jadi, bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Dengan berubah seperti Kristus dan berbuah baginya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Engkau yang menguji setiap hati kami. Engkau yang menyelidiki hati dan batin kami. Sampai Tuhan menemukan setiap kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Pujilah
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan, Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang layak kami sembah, kami agungkan. Oh, terima kasih Tuhan. Ini setiap ucapan syukur kami di hadapan, kami mau bawa yang terbaik bagi Engkau. Sama-sama katakan. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Kami rindu hadiratmu. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Mari sambil mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Lagi dengan hati yang mengasihi Tuhan. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari jemaat House of Blessing, nyanyi buat Tuhan, katakan ini pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami muliakan. Mari lebih keras saudara nyanyi Hosana. Nyanyi penyembahan kami. Mari bersama lebih lagi sembah Tuhan. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi lebih sungguh sembah Tuhan, katakan ku nyanyi
yang kami sembah, yang kami tinggikan, kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, kalau bukan tanpa Engkau kami tidak mampu Tuhan Yesus. Thank you for your love. Thank you for your Holy Spirit. Thank you Lord for your presence in this place, in our heart. Kau menyanyi Hosanna. Angkat suaramu saudara. Kami mau terus muliakan Engkau. Mari sambil bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sekali lagi nyanyi Hosanna. Ku nyanyi Hosanna. Yang dari hati kami Tuhan, sebagai persembahan kami Tuhan siang hari ini. Amin. Kau layak disembah. Mari sekali lagi sambil menyembah Tuhan katakan, ku nyanyi Hosanna bagi Rajaku yang duduk di tata. Mari sambil mengangkat tangan kita, penyembahan kita buat Tuhan. Bagi Rajaku yang duduk di tata, kami Tuhan layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mau terus bersorak bagi nama Tuhan Yesus yang baik bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari kita semua yang siap bersorak bagi Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya sekali lagi mau lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Coba lihat tangan-tangan yang di belakang belum kayaknya ya. Tapi saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Lihat kiri kananmu, berikan salammu, katakan Tuhan Yesus baik bagi engkau dan saya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan, tinggikan Tuhan kita. Sebab Dia Raja. Haleluya. Mari angkat suaramu saudara. Katakan pujian ini. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh, Dia
keras lagi yuk. Mari bersama. Bertahanlah kau Tuhan di tempat ini. Kau Raja kami yang hidup. Haleluya. Kita berikan saudara bagi Tuhan Yesus. Bukan kebetulan kita semua ada di sini. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Hey. Let every breath, let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything, let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise in the valley. Praise on the mountain. Come on, sing. I praise when I'm sure. Praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered. Praise when surrounded. Amen. 'Cause praise is the water my enemies drowning. Selama kami hidup Tuhan, as long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Come on, sing. Praise when I'm feeling, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is the weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. Sekali lagi nyatakan, hey! As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh I'll be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise you, Lord. Praise the Lord, oh my soul. Bisa lebih lagi kasih tepuk tangan tinggikan Tuhan kita. Hey! Kami percaya Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuji-Mu Tuhan Yesus. Mari sama-sama angkat suaramu katakan. Praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater. Cuma kau menyanyi. Praise the Lord, oh my Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Praise the Lord.
Mari kita siapkan hati kita juga saudara, kita mau dengar firman Tuhan. Biar sungguh-sungguh firman ini bukan buat tetangga kita, bukan buat orang yang kita ingat aja, tapi buat setiap kita yang hadir di tempat ini. Saya percaya Tuhan punya pesan yang khusus buat kita hari ini. Begitu mari kita berikan yang terbaik, fokus kita, hati kita. Biarkan kita tinggalin dulu segala beban kita, masalah-masalah kita. Kita mau serahkan sama Tuhan hari ini. Terima kasih Yesus. Kami andalkan Engkau Tuhan. Kami pandang wajah-Mu Yesus. We look to You. We set our hearts to You. We set our hearts to You. We open our hearts. We open our hearts to You. Let You come and breathe in us. So let the Holy Spirit come in. Ooh, Jesus. Who is like You, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty in this world. Nothing in this world can satisfy. Jesus, You're the cup that won't run dry. Who is like You, Lord, in all the earth? A matchless love and beauty in this world. Nothing in this world can satisfy. Jesus, You're the cup that won't run
membuat kami semakin mengasihi Engkau, Tuhan. Membuat kami semakin mengerti bahwa hidup ini bukan soal makan, minum, mencari uang, happy-happy, tapi lebih dari itu, Tuhan. Kami butuh Engkau, Tuhan. Buka mata hati kami, Roh Kudus. Buka dan jelikan kami melihat rancangan-Mu indah di hidup kami. Every one of us has the calling for your kingdom come in this world, for your kingdom in this church. Come and use us, come and set us. Oh, Yaramashiri Yarabo.
ralama sene ralama yana mo. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Jamalah umat-Mu, lawatlah kami. Kami menanti-nantikan hadirat-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu masing-masing kita berikan korban ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari masing-masing kita bawa korban kita di hadapan Tuhan. Mari masing-masing kita menyembah Tuhan. Yang bisa berbahasa roh. Yang belum bisa sembah Tuhan dengan akal budimu, jangan berdiam diri. Sebab Dia adalah Allah yang layak ditinggikan. Dia adalah Allah yang layak disembah. Yesus Tuhan. Kini ya ralama ya ralama ya ralama lama. Oh, dia ralama ya ralama ya ralama lama. Kini ya ralama ya ralama sene ya ralama ya namo. Kini ya ralama sene ya ralama. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ralama ya ralama sene ya ralama ya ralama ya ralama. Hati kami merindukan-Mu Tuhan. Kami menantikan pencurahan Roh Kudus-Mu Bapa. Lawat kami. Bapak, kami mengucap syukur buat siang hari ini, buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Bakar hati setiap kami Tuhan. Ketika kami datang beribadah, kami bukan hanya absensi orang Kristen, tapi setiap kali kami beribadah, kami berjumpa dengan hadirat-Mu. Kau memuaskan dahaga rohani kami. Kami adalah orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman. Engkau yang mengenyangkan Tuhan tubuh rohani kami. Terima kasih Bapa, kami percaya dalam hadirat-Mu Tuhan. Orang yang sakit sedang Tuhan sembuhkan. Orang yang terluka Tuhan sedang pulihkan. Mereka yang terikat Tuhan sedang lepaskan. Kami percaya kuasa kebenaran firman-Mu sanggup mengubah hidup kami Tuhan. Benih yang kekal dan hidup itu yang tinggal dalam kami yang mengubah hidup kami from the inside out. Karena itu kami boleh melihat jemaat-jemaat yang didewasakan rohaninya minggu demi minggu di tempat ini. Jemaat yang siap menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Jemaat yang siap makan makanan yang keras Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar. Kami bersama-sama duduk di bawah pengurapan Roh Kudus belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siap masuk dalam firman-Mu. Mari Bapak Ibu yang siap, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Kurang semangatnya nih. Shalom Bapak Ibu. Senang bisa berjumpa dengan saudara kembali dalam bulan Maret di tempat ini. Saudara, khotbah saya hari ini adalah mengenai menjaga api tetap menyala. Menjaga api tetap menyala. Saudara, firman ini kenapa mengenai api? Karena ini adalah ayat emas kedua tahun ini bagi gereja kita. Kan tema tahun ini bagi gereja kita adalah bangkit dan jadi teranglah. Ada dua ayat emas, Yesaya pasal 60 dengan imamat. Yesaya pasal 60 sudah banyak dibahas oleh banyak hamba Tuhan dalam dalam bulan Januari. Nah, memasuki bulan Maret saya mau membahas mengenai ayat emas yang kedua. Saudara, dengan topik menjaga api tetap menyala. Mari kita lihat dalam PowerPoint-nya, slide yang kedua. Kita baca bersama ayat emas kita 1, 2, 3. Harus dijaga
supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Saudara, firman yang sangat sederhana, tapi penuh dengan tanggung jawab dari pihak saudara dan saya, bagaimana kita menjaga api di atas mezbah tetap menyala. Saudara, Yesus digambarkan sebagai anak domba Allah. Karena itu dalam perjanjian lama ketika ada ruang maha kudus, ruang kudus dan pelataran. Dan di pelataran ada tempat mezbah korban bakaran Bapak Ibu. Mezbah melambangkan karya keselamatan Yesus di atas kayu salib. Karena dialah anak domba yang dibakar di atas mezbah. Dulu anak domba dibakar untuk menghapus, menutupi kesalahan kita. Tapi gak bisa menggantikan. Tapi Yesus anak domba Allah yang mati, hangus. Karena murka Bapa kepada dosa manusia. Sehingga Yesus tergantung di atas kayu salib. Sehingga mezbah korban bakaran selalu merujuk kepada karya Yesus. Tapi Bapak Ibu, mezbah juga berbicara mengenai kehidupan orang percaya Bapak Ibu dan saya. Kita dikatakan hidup kita orang percaya seperti mezbah di hadapan Tuhan, saudara. Karena itu penting ketika kita membaca ayat emas tadi. Maksudnya api apa yang dibiarkan tetap menyala? Adalah api mezbah dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Api Roh Kudus yang Tuhan kasih dalam hidup saudara dan saya, itu yang perlu dijaga untuk menyala. Have you ever wondered, pernah gak saudara membayangkan, kalau api itu disuruh tetap menyala, kira-kira siapa yang pertama kali nyalain api di atas mezbah? Ayo. Kalau api di atas mezbah disuruh tetap menyala, gak boleh padam, kira-kira who was the first person yang nyalain api di atas mezbah? Kita baca firman-Nya dalam kitab Imamat pasal yang ke-9 ayat 7 sampai 8 saya bacakan. Kata Musa kepada Harun, datanglah mendekat kepada mezbah. Olahlah korban penghapus dosa dan korban bakaranmu dan adakanlah pendamaian bagi dirimu sendiri dan bagi bangsa itu. Sesudah itu olahlah persembahan bagi bangsa itu dan adakanlah pendamaian bagi mereka seperti yang diperintahkan Tuhan. Maka mendekatlah Harun kepada mezbah, disembelihnyalah anak lembu yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri. Jadi kira-kira saudara tahu siapa yang menyalakan api pertama kali? Harun sebagai imam besar yang ditunjuk oleh Tuhan. Tapi kalau saudara baca dalam ayat terakhir dalam pasal tersebut, next slide, ayat ke-24. Tuhan berkenan kepada persembahan Harun, saudara. Ketika mereka keluar dari kemah pertemuan, tiba-tiba keluarlah api dari hadapan Tuhan. Lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak yang di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka lalu sujud menyembah. Jadi saudara kira-kira api siapa yang gak boleh padam? Apinya Tuhan. Ketika Imam Harun menyalakan api, mempersembahkan korban, Allah berkenan dan api Tuhan turun menghabiskan seluruh korban bakaran. Dan api itulah yang Tuhan bilang sama Musa, jangan biarkan padam. Ada andil manusia, ada andil daripada Tuhan. Tuhan berkenan. Kalau saudara baca dalam kitab Perjanjian Lama, hanya beberapa instance di mana api Tuhan menyambar. Ketika Abraham kasih korban bakaran penanda covenant dia dengan Tuhan, api Tuhan turun. Ketika Salomo menabiskan bait Allah, api Tuhan turun. Ketika Nabi Elia melawan Nabi Baal, ya kan? Api Tuhan turun. Itu pertanda Tuhan berkenan dan Tuhan menunjukkan kemuliaannya. Tapi api Tuhan juga turun untuk hal yang gak baik. Saudara, ketika Nadab dan Abihu menyalakan api asing, maka api Tuhan pun turun dan membakar mati Nadab dan Abihu, anak-anaknya Harun. Saudara. Nah, saya mau share begini. Hidup Bapak Ibu dan saya, kita adalah mezbah. Hidup saudara dan saya, kita adalah mezbah. Kita adalah altar tempat, karena kita adalah bait suci. Perjanjian baru mengatakan tubuhmu adalah bait Allah. Di dalam bait ada mezbah, saudara. Sekarang kita ke gereja gak membawa kambing domba. Kita ke gereja gak bawa burung tekukur. Kita ke gereja gak bawa persembahan daging korban. Enggak. Yang kita bawa adalah apa? Hidup kita sebagai korban, sebagai persembahan. Paulus mengatakan dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus. Yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi dalam perjanjian baru, hidup kita adalah persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Hidup kita dalam mezbah, korbannya siapa? Bukan istri kita. Korbannya bukan tetangga. Korbannya juga adalah hidup kita ketika saudara lagi gak mood nyembah.
saudara lagi banyak masalah, tetap saudara mempersembahkan korban ucapan syukur. Itu korban. Ketika saudara lagi sakit, saudara tetap berkata, tetap Tuhan tuh baik. Itu korban. Sesuatu yang gak enak, sesuatu yang di luar natur. Kalau kita diberkati, ngomong Tuhan baik gampang. Tapi begitu kondisi sulit, ekonomi lagi ngepas, saudara memutuskan saya mau tetap datang ke gereja, Tuhan jawab doa saya, gak jawab doa, tetap saya mau nyembah Tuhan tuh baik. Artinya saudara sudah lulus naik level. Kita menyembah bukan karena Tuhan jawab doa, tapi karena siapa dia. Dan Bapak Ibu, mesbah dalam hidup kita hari-hari ini mesti dinyalakan. 3 minggu terakhir dalam ibadah interjen hari Selasa, kita sedang berbicara soal menjaga api. Kita sedang bicara soal minyak, soal anggur baru dicurahkan. Karena ada pemurnian yang mau Tuhan kerjakan bagi gereja ini. Kemarin pas MDPJ menara doa pelayan jemaat hari Sabtu minggu pertama, kita berdoa dengan Pastor Niko di Sentul. Pak Niko juga ngomong hal yang sama soal pemurnian, saudara. Dan itu sudah Pak Sem bahas minggu lalu. Kalau saudara ada di gereja ini minggu lalu, saudara, Pak Sem bahas soal ada warna hijau, kuning, merah, betul? Ya. Kristen warna hijau adalah Kristen yang sudah menjadi murid. Menjaga hubungan sama Tuhan, datang ke gereja rajin, saudara, ikut persekutuan, hidupnya berbuah, memuridkan orang, saudara, mengabarkan Injil, hijau. Kristen warna merah adalah Kristen yang Kristen KTP. Kita juga nggak tahu selamat apa enggak, saudara, tapi Kristen. Ke gereja juga jarang-jarang, Paskah dan Natal, saudara. Ya. Tapi yang paling banyak proporsinya yang diriset oleh Barna di dunia, yang paling banyak adalah yang warna kuning. Kristen yang kuning, alarm. Kristen yang murid tapi bukan murid. Yang datang ke ibadah onsite 1 kali sebulan perjamuan kudus, sisanya online. Masih kayak enakan zaman COVID, saudara. Kristen yang Kristen sih, tapi kalau ada masalah datang, udahlah, mundurlah, vakumlah dari pelayanan, mundur dari Tuhan lah. Kristen sih, tapi dia lebih pentingin berkat dibanding Tuhannya. Itu warna kuning. Kristen yang juga jarang baca Alkitab. Kristen yang hanya hidup, imannya cukup dari minggu ke minggu. Dia gak pernah bisa thriving, dia gak bisa berbuah, dia hanya surviving. Saudara, siapa yang suka sate? Angkat tangan. Sate. Saya suka sate, saudara. Banyak yang gak suka sate di sini kayaknya. Oh, belakang dengan semangat. Yes, saya juga suka. Saudara pernah lihat arang tukang sate? Arangnya, arang batok kelapa tuh. Saudara, anggaplah tukang sate buka jualan jam 5 sore. Dia kalau jualan, apa yang pertama kali dinyalakan? Arangnya. Dinyalakan dulu kan? Mau ada pelanggan gak ada pelanggan, arang harus nyala. Anggaplah jam 5 arangnya nyala. Pelanggan pertama jam 6 sore. Saya mau nanya, 1 jam itu nunggu arangnya mati gak? Enggak. Tapi enggak membara juga. Tapi dibiarkan cukup. Dikit-dikit panasnya. Kalau kayak arang tuh saudara, merah-merahnya nyala tuh dikit gitu. Asapnya dikit, banyak putih-putih. Nanti begitu ada pelanggan tukang minta beli sate, langsung di kipas sampai menyala, ditambahin arang baru, panas baru taruh sate saudara. Nunggu pelanggan lagi, ya adem lagi tuh arang. Jangan sampai hidup kita, iman kita seperti arang tukang sate yang lagi nunggu pelanggan saudara. Adem ayem, arangnya nyala, cukup nyala untuk kita ke gereja minggu demi minggu. Cukup, sampai situ toh. Tapi Tuhan jangan minta saya lebih. Tuhan jangan minta saya bayar harga, Tuhan jangan minta dari saya. Saya cukup arang saya menyala hanya dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Cukuplah Tuhan, mau ngapain lagi sih? Saudara mesbah, coba lihat gambar yang tadi deh, yang slide 2. Saudara mesbah itu tadi ada gambar imam, ya saudara ya. Itu imam itu lagi pasang kayu bakar ke dalam mesbah saudara. Imamnya lagi masukin kayu bakar. Saudara, hidup kita perlu dikasih kayu bakar, saudara. Ada satu lagi imam lagi ngatur bara api di dalam apinya saudara. Lihat kiri bawah itu ada satu tempat ditaruh bara apinya, diangkat, ditaruh situ. Nah itulah bara api yang nanti buat ukupan. Yang Nadab sama Abihu langgar sehingga mereka mati saudara. Pertanyaan saya, apakah hidup saudara hari ini punya cukup persediaan kayu bakar untuk menjaga apimu menyala di hadapan Tuhan? Kalau pakai bahasa perjanjian baru, apakah engkau punya persediaan minyak untuk apimu tetap menyala? Ini yang hari-hari ini perlu kita renungkan, saudara. Saya nggak sedang berbicara khotbah motivasi. Saya nggak sedang berbicara khotbah
untuk saudara sukses di dunia ini. Yang lebih penting sekarang, yang kita mau fokuskan bulan ini, roh saudara. Karena di akhir zaman dikatakan kasih kebanyakan orang akan menjadi semakin, kenapa dingin? Karena baranya udah gak dipanasin. Itu pertanda. Maka orang yang jauh dari hadirat Tuhan, orang yang apinya gak menyala, kasih akan menjadi semakin dingin, menjadi semakin egois. Pertanda kalau arang dalam hidup saudara makin mati, saudara cepat sensitif, saudara makin egois, saudara udah gak mementingkan kerajaan sorga, saudara hanya mementingkan kepentingan sendiri, saudara gak lagi menghidupi kasih yang mula-mula. Pertanda arang kita mulai mati, Bapak Ibu. Siapa yang masih ingat pertama kali ketika saudara dulu lahir baru? Mungkin retret SMA, mungkin pas kuliah, mungkin 5 tahun lalu, 10 tahun lalu. Ada yang masih ingat kapan momen saudara lahir baru? Harusnya masih ingat saudara. Kalau belum, jangan-jangan belum lahir baru. Coba saudara cek dulu. Ingat gak momen di mana saudara pertama kali, waduh kayaknya mengalami kasih Tuhan, nangis. Aduh Tuhan, aku berdosa banget, aku terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Rajin baca Alkitab, cari pelayanan, cari komsel, saudara datang ibadah rajin. Waduh nyembah semangat, puji Tuhan, Tuhan tuh baik. 5 tahun berjalan, 10 tahun berjalan, 15 tahun berjalan. Ya udahlah seadanya aja lah, gak usah lebay. Dulu awal-awal pernikahan doanya luar biasa kenceng. Karena masih susah saudara. Masih banyak kebutuhan hidup yang perlu dijawab doanya. Setelah 20 tahun menikah dan Tuhan menjawab semua doa kita, kita hidup di posisi nyaman. Apakah arang itu masih menyala? Mesbah itu masih menyala gak dalam keluarga kita? Ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena begini. Apa yang terjadi di perjanjian lama itu digenapi dalam perjanjian baru, ya kan? Perjanjian lama adalah bayang-bayang, shadow of the things to come. Jadi semua perjanjian lama pasti mengarah kepada Yesus, amin. Kalau begitu, apa makna daripada api Tuhan menyambar korban? Ayo, perjanjian baru siapa yang disambar api? Yang akan kita peringati bulan Mei. Hari Peraya Pentakosta. Siapa yang dikasih api di perjanjian baru? Sudah bukan kambing. Sudah bukan domba, tapi manusianya dikasih api. Ada gambarnya coba, api Pentakosta. Saudara, dalam perjanjian baru saudara adalah bait Allah. Tubuhmu adalah bait Allah. Korbannya siapa? Korban yang sempurna Yesus. Tapi kita diminta mempersembahkan tubuh hidup kita sebagai persembahan. Menaruh hidup kita di atas altarnya Tuhan. Kalau hari ini saudara menerima baptisan Roh Kudus, saudara sudah selamat, saudara terima Tuhan Yesus, terima Roh Kudus. Yes, keselamatanmu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Tapi apakah engkau memiliki persekutuan yang pribadi dengan Roh Kudus? Atau saudara punya Roh Kudus, tapi Roh Kudus ditaruh di kafling rada belakang di hati kita, dikunci, gak boleh ngapa-ngapain. Dan hidup kita gak berapi-api itu. Karena yang saya baca dalam kitab Kisah Para Rasul, semua rasul dan para murid yang menerima api Roh Kudus, hidupnya menyala-nyala. Hidupnya berkobar, dia pelayanan gak hitung-hitungan sama Tuhan, saudara. Apa kita masih hitung-hitungan sama Tuhan hari-hari ini? Kita masih ngitung untung rugi melayani bersama dengan Tuhan. Coba next. Dalam Kisah Rasul 2 dikatakan ketika orang percaya berkumpul, tiba-tiba turunlah tiupan angin yang keras dan lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Saya berdoa. Bapak Ibu adalah orang-orang yang dimana lidah api Roh Kudus hinggap dalam hidup saudara. Tapi kita punya tanggung jawab. Apakah kita mau menjaga api Roh Kudus tetap menyala dalam hidup kita apa tidak? Atau kita biarkan seperti arang tukang sate tadi. Kita biarkan padam. Saudara. Paulus berkata sama Timotius, Tim, fan into flame the gift that has been bestowed upon you through the laying of hands of the elders. Kobarkan karunia Roh Kudus yang ada padamu melalui penumpangan tangan para penatua. Paulus bilang, aku peringatkan kamu Timotius, kobarkan. Nasihat yang sama yang saya share kepada saudara. Kobarkan karunia Roh Kudus yang ada dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya.
Kapan terakhir kita nyembah, betul-betul nyembah ngalamin hadirat Tuhan? Kalau saudara datang beribadah di gereja ini, bukan hanya tugas worship leader dan singer yang membawa hadirat Tuhan. Tugas daripada jemaat dan saya, kita datang dengan satu ekspektasi, satu iman. Tuhan, saya mau ketemu Tuhan ibadah ini. Lebih daripada sekedar kita absensi orang Kristen harus ke gereja, tapi kita berkata, Tuhan, saya mau ngalamin Tuhan. Saudara jangan puas dengan kekristenan yang hanya pengetahuan. Satu pengkhotbah berbicara, dia bilang begini. I think it is Bill Johnson. I think Bill Johnson bilang begini. Kalau saya nggak salah kutip nama orang. Jangan puas dengan doktrin. Tapi hidupilah sampai doktrin itu menjadi kenyataan dalam hidup saudara. Banyak orang hafal doktrin Roh Kudus, pneumatologi. Tapi nggak semua menghidupi Roh Kudus dalam hidupnya. Mereka puas dengan perdebatan. Tapi ketika dilihat buah-buahnya, ketika dilihat hidup dan pelayanannya, apakah itu mencerminkan ada Roh Kudus, ada api dalam hidup apa tidak? Enggak. Udah adem ayem. Ketika ke gereja, ya udahlah. Saya share waktu itu di Intergen, saya bilang begini. Bapak Ibu yang namanya pelari, kalau mendekati garis akhir nih, kalau saudara ikut lari maraton, lari sprint, makin dekat garis akhir, lari makin pelan itu makin kenceng. Harusnya makin kenceng. Nah sekarang anggaplah garis itu adalah hari kematian kita. Yang kita gak tahu kapan kita mati. Harusnya mendekati garis akhir kita lari makin kencang atau makin pelan? Makin kencang. Karena itu Bapak Ibu, Om Tante di tempat ini. Bukan urusan, kita udah tua Dio, ini sekarang gantian zamannya anak muda. Kamu yang masih banyak tenaga, kamu yang lebih semangat, kita mah udah nyantai aja. Bukan soal itu. Bukan soal usia, tapi roh, saudara. Roh tidak tergantung pada tubuh. Saudara, Paulus nulis, kenapa Abraham disebut bapak orang beriman? Karena Abraham punya omongan begini, sekalipun manusia jasmani kami merosot dari hari ke hari, tapi manusia batiniah kami makin kuat dari hari ke hari. Jadi saya gak bilang soal usia, ini bukan soal ekstrovert introvert. Kalau ekstrovert berapi-api Pak, kalau introvert kita api di dalam. Nggak kelihatan. Bukan soal itu. Ini soal menjaga roh kita menyala-nyala di hadapan Tuhan apa tidak. Katakan amin saudara. Ada 2 ayat, coba next. Dikatakan dalam Roma 12 ayat 11, Paulus berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Ada korelasi antara roh yang menyala dengan kerajinan dalam pelayanan. Lihat deh. Orang yang sudah malas-malas pelayanan, biasanya apinya mati. Atau saudara boleh balik. Saudara mau rohmu mati, gampang keluar dari pelayanan, pasti rohnya stop. Saya pernah coba waktu zaman kuliah. Waktu saya kuliah, saudara saya bilang, Tuhan, saya udah kebanyakan pelayanan. Saya mau nyantai aja lah kayak anak muda yang lain, minggu gak usah ke gereja. Saya coba saudara, 3 bulan saya stop pelayanan, 3 bulan saya gak ke gereja, saya ikut teman-teman saya, minggu kita hangout, gak usah gereja. Saudara tahu bulan keempat roh saya mati. Saya merasa dosa, saya merasa jauh dan saya kembali ke gereja susahnya setengah mati saudara. Karena udah 3 bulan udah kebiasaan. Wah betul, kata firman Tuhan, jangan biarkan kerajinanmu kendor. Hari-hari ini apakah ada kerajinan kita yang kendor? Rajin baca Alkitabnya bagaimana? Rajin datang ibadahnya bagaimana? Penulis Ibrani berkata mendekati hari terakhir. Jangan jauhkan dirimu daripada pertemuan ibadah. Seperti yang dibiasakan oleh banyak orang. Tapi rajinlah datang kepada pertemuan ibadah. Saudara, saya sampai hari ini masih ketemu ada orang yang masih ibadah online tiap minggu. Jemaat kita. Sekeluarga. Saya bilang, Om, kalau Om gak mau ibadah onsite, izinkan anak Om ibadah onsite, saya jemput. Gak boleh. Saya bilang, Om, iman anak muda, kalau gak dipupuk dari muda, dia mati imannya. Izinkan anaknya ibadah DNA. Gak bisa juga. Udah nyaman online, saya gak tahu apa masih takut COVID, tapi kalau lihat Instagramnya jalan-jalan terus. Tapi kalau gereja harus online. Saudara, online tuh P3K waktu kita COVID. Orang sakit pakai P3K, first aid kit. Kan gak mungkin kita selama-lamanya hidup di first aid kit terus saudara.
Jadi jangan biarkan kerajinan kita kendor. Coba cek saudara. Kalau hari ini kita yang pelayanan, cek kerajinan kita. Cek roh kita. Dikatakan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ada korelasi antara roh yang menyala dengan melayani Tuhan. Ada hubungan. Yang kedua dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19. Janganlah padamkan roh. Janganlah padamkan roh. Itu Paulus ngomong. Jangan padamkan roh. Saya bilang, Tuhan, jangan sampai gereja ini masuk ke rutinitas. Masuk ke sebuah liturgi yang mematikan. Yang dimana Roh Kudus padam dalam ibadah. Enggak dikasih ruang untuk Roh Kudus bekerja. Semua sudah tertata rapi. Semua sudah bagus. Saudara siapa bilang punya Roh Kudus gak bisa tertib? 1 Korintus 14 mengatakan, kata Paulus, dan segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Tapi itu ada aktivitas Roh Kudus. Bisa saudara. Tapi jangan sampai kita mematikan roh dalam hidup kita. Nanti Bapak Ibu baca ya ayat 20-nya. Lanjutan daripada kata itu. Janganlah padamkan roh, dan jangan merendahkan nubuatan-nubuatan. Orang yang memadamkan roh, dia menganggap remeh seluruh aktivitas Roh Kudus. Bahkan mungkin udah gak percaya lagi ada suara Roh Kudus hari ini. Dia merendahkan kebenaran firman. Bapak Ibu, kalau hari ini hidupmu baik-baik saja, ekonomi oke, uang cukup, keluarga oke, keluarga besar juga oke. Semua kayaknya baik-baik aja. Saudara hati-hati. Jangan sampai kenyamanan itu menjadi jebakan bagi roh kita pun untuk padam. Karena masalah tantangan paling besar untuk iman dan roh adalah kenyamanan. Justru di saat kita lagi banyak masalah kita doa paling kenceng. Tapi di saat semuanya nyaman, hidup kita enak, Tuhan jawab doa kita, karir lagi bagus, bos lagi happy, kita punya bisnis lagi omsetnya tinggi banget, waduh semuanya happy. Di situ iblis masuk dan berkata, udah mau ngapain lagi sih capek-capek pelayanan? You have everything. Come, eat and drink and be merry. Hati-hati saudara. Kita diminta menyalakan hidup kita seperti mesbah. Sekarang bagaimana cara menjaga agar roh kita menyala-nyala? Ada 4 hal saudara. Nanti poin nomor 2 dan poin nomor 4 saya akan bahas dalam khotbah berikutnya. Yang pertama, jaga satu persekutuan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Yesus pun menjaga pagi-pagi benar dia datang ke tempat yang sunyi dan berdoa kepada Tuhan, Bapa. Yesus menjaga satu persekutuan pribadi dengan Bapanya di surga. Yang kedua, menjaga persediaan minyak. Sebentar kita lihat slide-nya. Yang ketiga, Bapak Ibu baca ya, Kisah Rasul 18 ayat 25. Itu ada kata-kata semangat. Kata-kata semangat di situ, itu kata Yunaninya sama dengan kata tadi. Biarlah rohmu menyala-nyala. Kata Yunaninya sama. Jadi orang yang semangat dalam pelayanan dan bersaksi melayani Tuhan, itu rohnya menyala-nyala. Makanya Bapak Ibu, kalau saudara merasa, aduh kok hidup saya stuck ya. Kayak nggak ada gregetnya. Saya pasti cek. Bapak Ibu sudah pelayanan belum? Saya nggak bicara pelayanan di gereja saja. Tapi hidup kita harus jadi berkat bagi orang lain. Karena kalau hidup saudara fokus sama diri sendiri, fokus sama doa saya, yang penting saya diberkati, doa saya dijawab, saya sakit disembuhkan, anak saya hebat, keluarga saya bagus, semua saya, doanya mengenai saya. Pasti saudara akan capek lama-lama. Tapi begitu saudara hidup untuk orang lain, saudara mulai melayani keluarga besar, mendoakan keponakan yang belum terima Tuhan, membantu keponakan yang mungkin sedang dalam pergumulan finansial, mendoakan om saudara, tante saudara. Kita melayani di mana-mana kok. Dalam bisnis saudara, melayani orang lain. Itu ada satu api yang menyala. Karena saudara menyadari, iya ya, aku diberkati bukan hanya untuk aku saja. Aku melayani bukan hanya untuk aku saja, untuk orang lain. Dan yang keempat, bagaimana menjaga? Kenali hal-hal yang bisa memadamkan roh kita. Apa yang bisa memadamkan roh? Kekecewaan. Akar pahit. Begitu kita mengizinkan kekecewaan masuk dalam hati kita, be careful.
kekecewaan bisa memadamkan roh dalam hidup kita. Saudara, saya mau fokus dalam poin 2 dan poin 4. Ini saya sedang persiapkan buat khotbah next time. Tapi mari kita spill dulu sedikit saudara di tempat ini. Matius 25, mengenai persediaan minyak. Bapak Ibu, saya pernah share ini di Intergen. Saya baca, tapi ada sebuah koneksi baru yang Tuhan kasih lihat. Bahwa perempuan yang gak punya minyak, dia gak bisa masuk pintu karena pintunya tertutup. Tahun ini kita 5784, the year of the open doors. Saudara, tahun pintu yang terbuka. Makna yang saya dapat begini, kalau kita nggak punya kehidupan yang intim sama Roh Kudus, kita nggak punya persediaan minyak, roh kita nggak menyala, saudara nggak peka sama suara Roh Kudus, maka kalau Tuhan buka pintu opportunity dalam hidupmu, Tuhan perhadapkan dengan sebuah pintu kesempatan, kita pun nggak nyadar itu ada pintu. Karena kita nggak peka sama suara Tuhan. Dan ini sangat relevan, Bapak Ibu yang dalam bisnis, betapa saudara membutuhkan suara Roh Kudus untuk tahu mana jalan yang harus saya tempuh. Tuhan, saya mesti kemana? Tender bisnis mana yang mesti saya ambil? Tuhan, orang mana yang harus saya kejar? Tuhan, ini orang baik apa enggak ya? Dia mau jahatin saya apa enggak ya? Saudara butuh Roh Kudus. Dan berbicara mengenai Roh Kudus, berbicara mengenai menjaga persediaan minyak. Karena Tuhan bilang, sampai aku datang, jaga-jaga. Milikilah persediaan minyak. Yang kedua yang saya mau bahas saudara, slide terakhir saya. Hati-hati dengan yang namanya semak duri dalam hidup. Hati-hati dengan yang namanya semak duri dalam hidup. Saudara, ini adalah gambar semak belukar. Saya mau nanya, kira-kira kalau pekarangan kita di rumah seperti itu, banyak rumput kering, semak tinggi, saudara 1 meteran. Kita lempar benih cabai, hidup gak tuh cabai? Kayaknya sih enggak ya. Paling bisa berakar, bisa berkecambah. Tapi untuk tumbuh menghasilkan buah gak bisa. Karena kehalang sama semak. Dan Yesus berkata, hatimu seperti semak duri. Apa itu semak duri? Yesus menjelaskan sendiri. Semak duri itu adalah kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Yang menghimpit firman sehingga tidak berbuah. Kalau saya boleh ganti, kekayaan dunia, kenikmatan hidup dan dan kekhawatiran dunia yang menghimpit sampai arang itu mati nggak bisa membara. Tuhan kasih 2 spektrum. Satu spektrum adalah satu grup orang suka khawatiran. Ayo ngaku siapa yang suka panikan. Siapa yang suka khawatiran. Semuanya dikhawatirin soal hidup. Pak, besok bisa nggak ya? Kita bisa hidup nggak? Ya bisa hidup lah. Pak, minggu depan bisa nggak ya? Tercapai nggak ya goal kita? Anak kita bisa nggak ya? Bulan depan bisa nutup nggak ya? Sakit nggak ya? Sembuh nggak ya? Semua dikhawatirin. Yesus berkata, kekhawatiranmu tidak akan menambah sehasta saja pada panjang hidupmu. Malah yang ada, kekhawatiranmu membuat imanmu mati. Karena ini firman Tuhan. Kok bisa Pak? Apa hubungannya khawatir sama iman? Karena orang khawatir nggak pernah berani melangkah dengan iman. Orang yang terlalu khawatir, dia sebetulnya tidak percaya sama pertolongan Tuhan. Orang yang terlalu khawatir boleh bagus. Tapi terlalu khawatir, terlalu semua dipikirin. Ujung-ujungnya siapa Tuhannya? Dia apa Tuhan? Dia. Satu spektrum. Lalu satu spektrum lagi adalah tipu daya kekayaan. Saudara sudah dalam posisi nggak khawatir lagi. Sudah tercukupi secara finansial. Sudah tercukupi semua. Tapi yang saudara kejar sekarang sudah bukan lagi Tuhan, tapi uang. Tuhan berkata itu adalah tipu daya kenikmatan hidup. Karena cinta akan uanglah, maka banyak orang jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Saudara yang mana? Apa kita di tengah-tengah nih? Ini kan spektrum. Orang yang terlalu khawatir, dan orang yang memiliki terkena tipu daya kekayaan. Jangan sampai iman kita padam. Jangan sampai roh kita padam. Karena ini Bapak Ibu. Amin. Saya mau rangkum, saya mau tutup khotbah saya. Hari ini kita berbicara mengenai menjaga api tetap menyala. Kalau saudara sudah percaya lahir baru, saudara punya Roh Kudus dalam hati. Tapi jangan dibiarkan Roh Kudusnya diam aja.
kobarkan. Fan into flame. Biarlah roh itu tetap menyala-nyala dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Saudara di tempat ini yang sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun, mungkin yang sudah melayani berpuluh-puluh tahun, jangan sampai mendekati garis akhir, kita makin lemes larinya. Biarlah lari kita semakin kencang. Mendekati garis akhir, entah kita yang berpulang dulu, atau Tuhan yang jemput, pokoknya sampai garis akhir iman kita menyala-nyala. Amin Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus, kami selesai mendengar kebenaran firman-Mu. Berkati firman-Mu Tuhan, menegur hati setiap kami, mengingatkan, mengajar, dan hamba berdoa Tuhan, Engkau mendapati kami semua adalah orang-orang yang mau menjaga roh kami menyala-nyala. Di tengah setiap masalah dan tantangan hidup, mungkin banyak hal yang membuat kami khawatir. Banyak hal yang membuat iman kami sepertinya sedang suam-suam kuku. Tapi hamba berdoa, kami mau bertobat, kembali kepada kasih yang mula-mula itu Tuhan. Bapa berkati umat-Mu, di tengah segala pergumulan yang ada, kami mau menjaga hati kami membara di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu di ibadah jam 1 siang ini. Dan biarlah pada saat Tuhan datang, Engkau mendapati kami bukan seperti gadis bodoh yang gak punya minyak. Engkau mendapati kami gadis-gadis bijaksana yang memiliki persediaan minyak. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan, amin. Hai Church, apa kabar? Berikut adalah pengumuman GBI Puri Indah untuk 1 minggu ke depan. Bagi para wanita Tuhan, kami mengundang Anda untuk hadir di ibadah Women in Christ yang diadakan setiap hari Kamis jam 10 pagi di GBI Puri Indah Mall Basement G4 Zona Merah. Yuk ajak semakin banyak teman-teman wanita Anda supaya mereka mendapatkan berkat yang dari Tuhan. You have been so good to me, and God, I can't believe how you love me. Tuhan Yesus tuh matinya bukan cuma sekedar mati aja, tapi matinya tuh menanggung dosa kita, menanggung dosa teman-teman dan dosa aku, dengan cara yang paling sakit, paling memalukan, dan paling menderita. Nah, gambar Bapa yang rusak adalah ya Allah tuh, Tuhan tuh baik kalau kita bisa mencapai standar tertentu, baru di pat in the back, baru dipeluk, baru disayang kalau pencapaian tertentu atau melakukan hal tertentu. Sedangkan Tuhan itu mengasihi kita apa adanya, the way you are. Kalau saudara nggak bisa bereaksi sesuai dengan kehendak, mengakibatkan luka. Dan luka itu perlu ditambal. Masalahnya anak muda yang gak dibereskan masa lalunya, nambalnya pakai hal-hal yang jelek. Ditambalnya pakai topeng. Ditambalnya pakai apa? Tindakan-tindakan yang mungkin reaksi menyimpang. Saudara. Kamu ditebus Tuhan bukan dengan emas dan perak. Kamu ditebus Tuhan dengan darah yang mahal. Itu sebabnya kita harus memandang diri kita sendiri dengan berharga. Kita harus menilai diri kita sendiri bahwa kita ini bukan murahan. What a friend, oh so good to me. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes your dreams so high. He's the one who makes me smile. Day by day, Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend.
kalian di acara Paskah DNA Kids dengan tema Jesus is my superhero. Pada tanggal 6 April jam setengah 3 sore di GBI House of Blessing. Jangan lupa mengambil undangannya di cabang masing-masing. See you there. God bless you. Mata kamu merah. Bau alkohol lagi. Kamu mabuk ya? Jangan bilang hanya menemani klien makan malam ya. Pah, kamu tuh nggak pernah berubah ya. Masih itu aja alasan kamu. Cartel. Ini loh, saya dapat pesan dari pinjaman online. Kamu pinjam lagi ya? Iya. Kamu mau numpuk utang sampai kapan? Pakai otakmu, Pak. Demikian pengumuman dari kami. Happy Sunday, God bless Indonesia. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Kita mau tutup ibadah kita dengan doa. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan Sang Sumber berkat itu sendiri. Angkat tanganmu dan siap terima berkat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pulanglah dan bawalah segala berkat terbaik daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Dia menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari segenap setiap umatnya telah diberkati dan siap menjadi berkat. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Happy Sunday all.